Hai, welcome back to my channel. Hari ini aku mau bikin video tentang gua sha. Kalau kalian belum tahu apa itu gua sha ini adalah teknik pijat massage dari China, if I'm not mistaken. Tapi tekniknya itu menggunakan tools, sebuah alat yang bisa dibilang seperti ini. Ada macam-macam sih sebenarnya alatnya, cuman belakangan ini yang lagi hype banget itu adalah gua sha dengan menggunakan rose quartz atau jade quartz. Let's just say it's a batu gio in a fancy name. Padahal ya aslinya sama aja menurut aku. Nah, hari ini aku mau tunjukin ke kalian gua sha yang nyaman dan mudah untuk pemula, yang bisa buat relaksasi dan juga bikin kulit kencang. Nih, kulitnya sekencang ini. Dan juga bisa bikin relax. Aku jelasin dulu apa yang kalian perlukan. Yang pertama, kalian bisa pakai gua sha. Kalian bisa pakai bentuk apa aja. Ini gua sha-nya di sini ada bentuk kayak bergerigi, tumpul. Terus bentuknya seperti gading seperti ini. Ini rose quartz kalau nggak salah, tapi aku kurang tahu ya ini tuh asli atau enggak. Dulu aku pernah diajarin sama kayak penjual gio untuk membedakan mana batu yang asli mana yang enggak. Itu kalian bisa senterin dari bawah. Kalau senternya tembus secara clear, warnanya itu clear, itu berarti bisa dibilang itu murni batu gio, asli batu gio. Tapi kalau agak burem, itu berarti dia kayak plastik, dia fake. Tapi I don't know itu bener atau enggak, karena dulu kayak aku cuma dengerin aja tapi nggak praktek, jadi nggak ngerti pastinya kayak gimana. Ini aku beli di Tokopedia Monsafon. Sekarang banyak banget yang jual kayak gini, ada juga yang bentuk roller. Tapi aku lebih suka bentuk kayak gini. Kalau kalian nggak punya gua sha yang bentuknya seperti ini, kalian bisa pakai tools yang dimiliki oleh semua orang, yaitu menggunakan tangan, jari. Sebelum aku punya rose quartz ini, aku selalu pakai jari-jari aku selalu pakai tangan aku. Karena menurutku lebih terkontrol, lebih mudah dipakai, dan juga lebih fleksibel. Nanti aku akan tunjukin dua cara, dengan cara pakai rose quartz dan juga pakai tangan, so don't worry. Selanjutnya yang perlu disiapkan adalah minyak, oil. Kalau aku lebih suka pakai marula oil karena dibandingkan dengan minyak lain seperti coconut oil, jojoba oil, atau rose hip oil, marula oil ini adalah yang partikelnya paling kecil, bisa dibilang seperti itu di antara oil-oil lain. Jadi kalau kalian punya kulit berminyak, pori-pori besar, kalian nggak perlu khawatir breakout, kalian nggak perlu khawatir jerawatan atau pori-porinya tersumbat, karena partikelnya kecil dan mudah sekali terserap dari marula oil ini. Kalau kalian tidak bisa pakai oil, atau mungkin kalian kulitnya sangat sensitif sehingga kalau pakai oil tuh bakalan terasa sangat tidak nyaman, kalian bisa pakai Nasivic Jeju Artemisia Essence, karena essence ini itu teksturnya hampir mendekati oil, hampir mendekati tekstur minyak yang greasy dan juga gliding easily, sehingga kalian bisa pakai ini juga untuk pijat. Nah, hari ini aku mau pakai ini aja, Jeju Artemisia. Atau mungkin kalian bisa mix. Sekarang lagi ngetrend mixing moisturizer pakai oil. Boleh kalian kalau nyaman pakai seperti itu. Kalau aku personally, aku lebih nyaman pakai oil marula oil. Tapi hari ini aku lagi males, jadi aku mau pakai Nasivic Jeju Artemisia Essence. Sebelumnya aku sudah pernah bikin video gua sha pijat facial massage. Aku link di sini. Sekarang aku mau tunjukin kalian kalau massage-nya pakai ini, karena di video yang sebelumnya itu aku massage pakai marula oil. Oke. Tuang secukupnya ke tangan, gosok, tap ke wajah. Ini proses pertama ya. Kalau kalian pakai tangan, bentar, ini agak dinaikin. Kalau kalian pakai tangan, ini bisa langsung kayak di glide. Tapi karena hari ini aku mau tunjukin pakai gua sha dulu, adalah mulai dari yang ujungnya bergerigi tumpul ini, terus ditekan gini, naik. Tekannya posisinya jangan lurus gini, tapi agak dimiringin gini. Tidak perlu ditekan yang sampai
pressure-nya nekan banget ya. Ini tuh sedikit gini aja sudah bikin nyaman gitu. Kenapa di sini? Karena di sini ini rahang. Seringkali kita lupa kalau kita pakai skincare atau apa itu, meskipun kita udah ingat buat ke atas, tapi kadang kita tap-tapnya lupa kalau ke bawah. Dan jangan lupa ada gravity, ada gravitasi juga yang kadang kita tuh ketarik gitu ya. Nah, dengan diangkat seperti ini akan membantu otot-otot wajah untuk keangkat gini. Kalau kalian nggak punya guasa, nggak punya jade seperti ini, yang bisa kalian lakukan adalah dengan menggunakan tangan. Tentunya tangannya tadi harus dalam posisi lembab, terus diangkat gini. Kalau pakai tangan akan lebih gampang kalian pakai minyak, karena kalau pakai minyak lebih glidingnya lebih gampang. Nah, ini adalah, ingat mijetnya jangan ke atas gini ya, agak ke arah telinga. Paham gak sih gitu? Kayak gini, kelihatan agak merah karena kalau pakai Nasific Jeju itu kurang bisa glide, sementara kalau pakai jet lebih glide. Seperti ini. Hitungannya ini terserah kalian gimana ya. Aku biasanya melakukan gua sha ini kalau malam hari sambil nemenin anak baca buku, sambil layah-layah gitu aku pijetin, karena ini benar-benar relaxing banget. Kalau pakai sisi lain boleh nggak? Boleh pakai sisi yang ini ya, kayak gini misal. Boleh banget, tergantung mana yang nyaman gitu loh. Nggak ada aturan kayak pakem yang tertentu. Kecuali kalau pijetnya ini dipakai untuk pengobatan ya. Kalau pakai pengobatan pasti ada pakemnya. Ini kan untuk relaksasi dan juga untuk otot-otot kita agar naik gitu kan. Terus ada juga manfaat lain dari gua sha adalah bikin ngebentuk ini apa namanya wajah kita gitu. Aku kurang tahu sih itu gimana, tapi sejauh ini aku melakukan ini tak ada niatan yang untuk seperti itu juga, dan aku merasa wajahku baik-baik saja. Selanjutnya adalah kalau sudah, jangan lupakan area mata, yaitu bawah mata gini. Ini pas di hidung gini ya, kalau kalian punya sinus, congestion di hidung, ini nyaman banget karena kayak hidung jadi lebih plong kalau rutin dilakukan. Setelah itu tarik ke atas. Nah, ini narik ke atasnya di sini jangan lupa digoyang-goyang juga. It's the best kalau kalian sering put tense. Apa sih bahasa Indonesianya put tense? Kalau kalian sering pusing, migrain, ini pijetnya enak banget gini. Terus ini di gini-giniin gitu. Gini-giniin gitu juga. Nah, ini hitungannya terserah juga. Aku biasanya 8 sampai 10, tapi tergantung kalau aku pengen lagi ya aku lakukan lagi. Ini juga digini-giniin. Amat sangat nyaman. Oh, enak banget ini kalau di sini. Karena aku kayak pagi tuh sering pusing gitu kan, kalau ada sinus, ini amat sangat bermanfaat. Kalau pakai ujung lainnya bisa pakai ujung ini gini. Cuman ini fokusnya jadi di area ini aja, jadi di area sini gitu. Nah, kalau ini tadi kan ada 3 titik yang tercover. Nah, kalau pakai jari, pakai knuckles, area knuckles ini gini, terus ditarik sampai sini, digini-giniin. Ini enak banget loh, serius, terutama di area hidung. Kalau kalian punya sinus, kalian wajib cobain ini. Aku punya sinus, kalau pagi karena cuaca dingin itu pasti rasanya hidung gak enak banget. Tapi kalau dirutinin kayak gini, jadi kerasa lebih plong. Oke, selanjutnya ini optional, kalian bisa pakai sisi yang cekung ini buat kayak gini. Ini optional aja sih. Gini. Nah, salah satu hal yang aku kurang suka kalau pijat pakai gua sha itu adalah kalau kalian punya bentuk rahang yang beda, ini bakalan ganjel. Karena bentuk gua sha ini
dia kaku kan, nggak fleksibel kalau pakai tangan. Nih, bentuk rahang aku yang sini sama sini tuh beda. Kalau di sini gampang glide-nya, kalau di sini agak nyantol di pipi gitu. Sedangkan kalau mau pakai tangan kalian bisa pakai knuckles gini. Kenapa pakai knuckles? Karena ini lebih kuat dan juga lebih fleksibel. Kalau pakai tangan tuh bentuk rahangnya beda, itu masih bisa fleksibel gitu loh, masih bisa gerak-gerak kan. Kalau pakai gua sha kan nggak bisa. Selanjutnya jangan lupakan area dahi. Area dahi itu aku gampangnya kayak gini sih, 3 titik ini gini. Terus area yang sini yang aku paling suka, gosok-gosok, dinaikin gini, terus goyang-goyang. Nah ini bisa juga lift area mata kalian. Kadang kan ada yang matanya turun. Semakin kita menua, semakin mungkin di usia 30, 40-an, itu mata kita bakalan turun. Terutama kalau jarang dipijit kayak gini. Nah kalau dipijit kayak gini, ini bisa paling nggak mencegah turunnya area mata kan ya. Jadi nanti kalau kalian di usia 40-50 tahun udah nggak perlu lagi filler-filler botox-botox karena udah rutin melakukan ini dari usia 20 tahun. Nah kalau pakai tangan ya udah tinggal gini aja. Jangan lupa dipijit. Bagian pijitnya ini yang paling enak loh. Nggak hanya sekedar ditarik, tapi juga tarik, pijit, gitu. Dagu jangan lupa juga. Sekali lagi aku lebih suka pakai yang 3 titik ini ya, karena kayak lebih lega aja gitu. Kalau pakai jari, pakai knuckles. Pokoknya pakai knuckles ini, knuckles itu lebih gampang. Knuckles tuh bahasa Indonesianya buku jari. Ya, sorry, dari tadi pakai knuckles mulu. Terus turun ke area leher. Itu aku biasanya pakai yang ini. Dari sini ditarik ke sini. Gini. Kalau nggak ada gua sha, kalian bisa pakai knuckles lagi, gini, tarik ke sini. Jangan lupa dipijit juga. Kenapa kok nggak pakai yang 3 titik? Karena nggak cukup kalau pakai 3 titik sampai leher sini. Jadi pakai yang sini. Terus selanjutnya dari bahu ke sini tuh aku juga pakainya yang 1 titik ini, gini. Ini enak banget. Kalau kalian tipe orang yang stresnya itu disimpan di sini, put tense on this side, ini bisa kayak merilekskan. Jangan lupa area bawah kepala sini, dari telinga turun, ini rutin ke belakang. Lakukan yang kayak gini ini sambil rebahan, itu enaknya Masya Allah, enak banget. Intinya coba lakukan step-step ini sambil rebahan. Boleh setiap malam, boleh 2 malam sekali. Aku biasanya lakukan ini pas malam hari dan kadang 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu. Kalau lagi capek banget, lagi stres banget, aku pakai gua sha ini, dioles-oles kayak gini. Nah, tentu saja hasil dari pijat wajah ini tidak bisa langsung dilihat dalam semalam ya, tidak bisa langsung sekali pijat langsung dilihat kayak udah jadi kayak Sophia Latjuba gitu, nggak mungkin. Hasilnya ini baru bisa kelihatan nanti kalau kalian di usia mulai hampir mendekati menopause, hampir 40-50-an lah. Nanti lihat deh kulit kalian itu pasti lebih kencang dan enggak turun gitu loh. Tentu saja skincare dan lain-lain berpengaruh ya, diet juga, makanan yang kalian makan, olahraga dan lain itu berpengaruh. Tapi ini juga sangat membantu gitu loh. Lagi pula ada kan perempuan-perempuan yang usianya tuh masih 20-an, hampir mendekati 30 tapi udah turun banget gitu. Area matanya turun kayak gini, area pipinya turun. Mungkin itu juga bisa jadi salah satu tanda kalau dia perlu face massage, perlu pijat wajah. Jadi aku bikin video ini sebagai edukasi buat kalian kalau face massage itu bisa banget dilakukan dari siapa saja, mulai remaja, dari bayi pun juga bisa. Anakku dari bayi udah aku pijat wajahnya karena itu enak banget dan relax banget.
So yeah, that's it for today video. Kalian silahkan cobain sendiri facial massage. Itu tadi cara yang paling basic banget ya. Kalian bisa tiruin, kalian bisa rutinin, dan memang beneran bikin relax, dan hasil jangka panjangnya itu kulit nggak gampang turun. Silahkan komen kalau kalian cobain dan gimana rasanya. Thank you so much for watching. I will see you guys on my next one. Bye.